warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Makassari, NIM 2417081. Nah, kali ini saya sedikit mau menerangkan tentang pentingnya pengenalan pendidikan seks untuk anak usia dini. Nah, video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pendidikan seks untuk anak usia dini oleh dosen pengampu Bapak Irfan Haris MPD yang saya hormati. Nah, langsung saja yuk tentang pentingnya pengenalan pendidikan seks untuk anak usia dini. Pentingnya pengenalan pendidikan seksual pada anak usia dini. Mengapa sih pendidikan seksual anak usia dini ini sangat penting? Nah, karena anak hendaknya memperoleh pendidikan seksual ini sejak dini, karena hal ini penting untuk mencegah berkembangnya pemikiran-pemikiran negatif pada anak usia dini, terutama pada anak usia dini ini sudah mulai mengenal yang namanya informasi dari media sosial, baik yang berupa televisi, radio, gadget, atau buku, serta media-media lainnya. Nah, sebenarnya ketika usia prasekolah pendidikan seksual ini bisa diterapkan loh Bunda, yaitu dengan memberikannya sesuai dengan jenjang usianya. Banyak orang yang berpendapat bahwa pendidikan seksual ini di kalangan masyarakat ini dianggap masih tabu, karena mereka beranggapan bahwa pendidikan seksual ini belum pantas diberikan oleh anak usia dini. Padahal ya Bunda, pendidikan seksual ini sangat berpengaruh untuk kedepannya remaja nantinya, karena nantinya mereka akan berhati-hati dengan perlakuan berbahaya yang bisa diterimanya seperti pelecehan seksual dan lain sebagainya. Dan dari sini orang tua mulai menanamkan pendidikan seksual ini mulai dari tingkat yang paling dasar, yaitu dengan seperti mengenalkan organ tubuh dan fungsinya. Misalnya mengajarkan perbedaan jenis laki-laki dan perempuan. Nah, anak usia dini biasanya mulai memiliki rasa ingin tahu yang besar. Tinggal bagaimana cara orang tua itu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anak. Yang perlu diingat ya Bunda, hal yang paling dalam menjawab pertanyaan anak itu yaitu dengan pertanyaan yang dengan jawaban yang jujur dan dengan bahasa yang halus bisa diterima oleh anak usia dini, sehingga anak bisa memahami dengan apa yang dibicarakan oleh orang tuanya tersebut. Namun bukan berarti dapat menjelaskan secara detail, karena di sini dapat membingungkan oleh anak usia dini. Nah, seperti pertanyaan yang biasanya dilontarkan pada anak usia dini. Nah, seperti ibu, kita lahir dari mana sih? Atau kenapa perut ibu itu bisa besar, di dalamnya ada dedek bayinya, sedangkan perut ayah besar tapi tidak ada dedek bayinya. Nah, di sini peran orang tua itu harus pandai-pandai menjawab pertanyaan dari anak, sehingga anak itu bisa memahami dan bisa menerima jawaban dari orang tuanya, yaitu dengan jawaban karena di dalam ibu itu terdapat rahim, sehingga di dalamnya bisa terdapat ada dedeknya, sedangkan ayah tidak mempunyai rahim karena ini sudah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya orang tua ini tidak perlu malu untuk menjawab pertanyaan dari anaknya, yaitu berikan jawaban yang tepat pada anak, bukan jawaban yang dengan istilah-istilah atau kata-kata lain. Misalnya ketika mengenalkan vagina dan penis, jangan diistilahkan dengan kata-kata lain seperti dompet atau burung. Hal ini bisa terjadi karena anak dapat bingung karena ketika anak mengetahui nama aslinya itu. Nah, dan sejak kecil ini anak-anak harus diberikan edukasi seksualitas. Kenapa? Tidak boleh atau dilarang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagian-bagian mana yang boleh disentuh oleh orang lain dan bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, dari sini orang tua dan guru bisa mengajarkan tentang pendidikan seksual ini pada anak usia dini melalui dengan lagu-lagu. Nah, biasanya melalui lagu-lagu ini anak usia dini ini mudah menghafal dan mengingat tentang pendidikan seksual. Kayak gini lagunya ya teman-teman. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, kepala, tangan,
Nah, apabila ketika anak dipegang atau disentuh oleh orang lain di bagian yang dilarang, maka anak diajari untuk berteriak, minta tolong kepada orang tua atau tetangga terdekatnya, agar anak itu tahu hanya dirinya yang boleh menyentuh bagian-bagian yang tertutup tersebut. Nah, sekian ya teman-teman, semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.